gitu Bang. Itu kalau ngeblas atau membagi lewat sosial media itu dilakukan rutin sehari-hari tanpa absen sama sekali, Mas Zul. Maksudnya ini hitungannya kayak bagian dari rutinitas sehari-hari aja ya? Iya. Ya pernah lah 1 atau 2 hari ketika kita lagi weekend atau apa suka lupa, wajar kayak gitu Bang. Tapi jangan sampai kita meninggalkan jauh gitu. Cuma orang sekitar terganggu nggak Bang Zul? Kalau misalnya abang lakuin itu ngeblas gitu lewat WA misalnya, atau nggak menawarkan yang mereka rasa tuh agak terlalu keseringan gitu, abang nggak ngerasa harus mundur gitu, atau tahan diri? Awal-awal mereka terganggu, lama-lama mereka terbiasa Bang. Apalagi ketika mereka sudah merasakan tanpa kita blast mereka akan order. Kayak seperti itu yang saya alamin. Iya. Jadi memang masuknya pahit dulu Bang ya? Iya. Dan saya sempat diomongin aneh-aneh lah. Ngapain sih lu jualan, udah kerja enak gini kan? Saya bilang ngapain? Ya, gengsi itu nggak bikin gua kenyang, gengsi itu nggak bikin gua bisa beli A, B dan C gitu loh. Lu mau ya silakan, lu enggak ya nggak masalah. Yang penting gua telah ngeblas untuk menjaga mood gua Bang, mood saya pribadi gitu loh. Intinya sih di situ kalau saya. Oke. Jadi saya nangkap juga nih Bang, intinya bahwa dalam memiliki sikap kita untuk menjalani bisnis kita sendiri tuh memang yang paling penting tuh kita dulu ya. Kita ngeliatnya gimana, prinsip kita harus kuat ngejalaninnya. Udah gitu nanti kedepannya orang mau ngomong apa, balik lagi nih, gue ngapain ya, gue jualin ini tuh tujuannya apa, itu juga harus jelas. Karena di awal tadi kan saat ada ide, visi misi ditentukan, sikap udah diambil, berarti ini ngejalanin harus konsisten terus sama komitmen terus ya. Terbuktikan dari tadi kalau Bang Zul bilang adalah lewat sosial medianya aja udah tercontohkan gitu bahwa dia tuh serius di situ. Nah, kita masuk ke bisnisnya nih. Memang kalau sekedar ngelihat sosial medianya Bang Zul aja nih ya, Zul Milagros, pasti bisa ketahuan. Nah, ini adalah sistem model penjualan yang berbeda dari bisnis Bang Zul yang lainnya, di mana yang satunya tuh ternak, satunya lagi kuliner, di mana bisa online juga ya pastinya ya, saya duga ya. Ini adalah sebuah sistem klasik yang dulu sempat dipermasalahkan gitu ya, multi level. Dan Bang Zul memilih untuk coba ke sini. Dimana di sini bukan sebagai bos-bosnya dong. Kalau di bisnis yang lain kan sebagai bos. Di sini tuh sebagai ya kalau di posisi Bang Zul sekarang, tadi kita ngobrol offline itu leader club ya. Leader club tuh nggak di atas banget tapi nggak di bawah banget juga ya Bang ya. Boleh tolong jelasin dikit ya Bang? Iya, jadi posisi saya di Milagros itu sebagai leader club level ketiga di jajaran Milagros. Jadi level pertama itu leader, core leader, leader club, executive leader, manager, direktur. Saya di level ketiga saat ini Bang, kebetulan. Oke, dan kita ngobrol juga dibilang tadi bahwa jenjangnya ini ditentukan dengan strength ya atau kekuatan dalam penjualan. Nah, pertanyaan saya itu Bang, kenapa tiba-tiba berani untuk menentukan jalan ini gitu? Dan perjalanan bisnis saya itu selalu mulus nggak sih dari level di mana Abang masih di bawah, masih berjuang mungkin jual ketengan, sampai tujuan akhirnya itu kan udah kelihatan nih di mana puncaknya. Itu kira-kira kalau Abang sendiri prediksikan akan memakan berapa lama waktunya? Kenapa saya dari awal dulu Bang, kenapa milih Milagros? Kalau kenapa saya milih Milagros? Simple. Satu, simple, saya bilang nggak banyak produk. Tadi saya bilang kan. Yang kedua, sistem yang kita pakai multi level yang PT Milagros pakai itu pergunakan sangat adil. Adil menurut saya nih. Tapi bukan menurut saya doang. Semua member-member Milagros pun mengetahui kalau sistem yang dipakai sama Milagros ini itu adil. Artinya bukan siapa yang lebih join duluan, tapi siapa yang mau action, siapa yang mau berjuang di situ Bang. Makanya saya tertarik di situ. Jadi karena saya sendiri tuh menjunjung tinggi tentang keadilan. Jadi kalau nggak adil ya saya akan tinggalin. Tapi ketika saya pelajarin sistemnya dan adil bukan cuma buat saya, tapi adil untuk ke semua member baik yang downline atau upline. Makanya saya pilih. Terus yang kedua, perjalanannya mulus nggak sih? Nggak juga Bang. Sekarang logikanya kan gini, Indonesia nggak kekurangan air. Tapi kok saya mau ada jualan air?
Padahal ya masih banyak nih, tinggal air sumur dimasak diminum bisa kan. Artinya kita untuk menjual produk juga agak susah. Tapi ya saya bilang dari dulu saya punya prinsip, boleh sebut merek nggak Bang? Boleh. Sebagai analogi, kalau saya gini, lu mau jual Avanza silakan, gue mau jual Mercy ya silakan. Semua punya pasar masing-masing. Kalau saya gitu, dan rezeki pasti udah Tuhan yang ngatur. Tapi saya bilang ya kalau lu nggak posting, lu nggak branding diri sendiri, nggak branding image sendiri, lu orang itu nggak akan tahu kalau lu tuh jualan Milagros, lu tuh jualan air gitu loh. Dan orang juga nggak akan tahu kalau air Milagros tuh ada manfaatnya. Kalau cuma sekedar tulisan atau apa, cuma posting tanpa action ketemu offline. Mungkin saat ini memang kita di masa-masa pandemi, tapi boleh jujur, penjualan saya di pandemi malah meningkat. Karena kebutuhan tadi Bang, banyak yang direferensiin untuk konsumsi Milagros di masa pandemi ini. Alhamdulillah, jadi pandemi bawa berkah juga. Jadi memang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan alatnya, dengan cara kitanya, tapi memang dengan upaya dan niat gitu ya. Dari awal kalau memang udah ada niatnya, idenya udah jelas, sikapnya udah diambil, pasti ada aja tuh cara-caranya yang mempertemukan kita dengan peluang untuk bisnis apapun yang kita jalanin, ada jalan keluarnya untuk menghasilkan buat kita ya Bang ya. Oke. Ini saya juga sambil mau nyapa-nyapa dulu nih, udah bergabung lagi. Ada Aida loh, selamat malam Aida. Mau berbisnis-bisnis juga barangkali, punya ide-ide yang belum terlaksanakan. Boleh untuk yang lagi nonton saat ini di live IG UMKM Motogi, silakan aja langsung berikan di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita tinggal kumpulin, lalu kita feature tentunya untuk bisa langsung dijawab sama praktisi kita. Untuk hari ini ada Bang Zul Milagros. Ya, ini ditambahkan. Salam kenal teman-teman UMKMologi. Selamat menonton. Karena ini memang salah satu bisnisnya aja yang kita mau highlight. Uniknya adalah seorang business owner untuk bisnis-bisnis lainnya itu mengambil jalan di mana dia tidak menjadi pemilik resminya, tapi dia kalau bahasa Inggrisnya tuh owning the business-nya. Jadi mengakuisisi bisnisnya itu dengan caranya sendiri. Menarik sekali. Dan saya rasa sih udah banyak mungkin rekanan-rekanan lain yang tumbang di perjalanan, Bang. Teman-teman atau dari tim lain sudah ada yang tumbang. Karena kan balik lagi Bang ke mental. Mental block sistemnya harus dibangun dulu. Kita nggak usah gedein ego deh. Makanya tadi yang saya bilang, gengsi, ego itu nggak bikin gua kenyang, tetap gua akan lapar. Jadi buat apa kita gedein ego, kita gengsi, kita malu, ngapain gitu kan? Abang pernah lihat foto saya yang ngirim Milagros masih pakai seragam kerja? Saya sampai segitunya Bang. Saya pernah ketemu sama di mall begitu loh, padahal bos loh. Saya pernah ketemu janjian untuk closing Milagros ini. Saya masuk ke mall, tenteng-tenteng Milagros seperti orang mudik, tapi masuk mall.